Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu nahu untuk pemula. Kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, atau nama lainnya idhofah. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya, keterangan, kepemilikan, dan peruntukan. Mudhaf ilaih adalah frasa susunan kata yang terdiri dari dua isim. Meskipun terdiri dari dua isim, susunan mudhaf ilaih bukanlah sebuah kalimat yang sempurna seperti mubtada khabar. Karena frasa mudhaf ilaih biasa digunakan untuk menjelaskan kepemilikan atau asal dari isim yang pertama, mudhaf, ya. Isim yang pertama yang ingin dijelaskan disebut dengan mudhaf. Dan isim yang kedua sebagai penjelasan disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf, misalkan dalam bahasa Indonesia kita kenal frasa cincin emas. Ya. Cincin emas maksudnya itu cincin dari emas. Pintu jati maksudnya adalah pintu dari kayu jati atau pohon jati. Buku Zaid, buku milik Zaid. Dana umat, misalnya dana milik umat, dan contoh-contoh yang lain. Misalnya contoh dalam versi bahasa Arab, Kitabu Zaidin, buku Zaid. Dalam frasa di atas, kata kitabu disebut dengan mudhaf. Kitabu mudhaf, sedangkan Zaidin sebagai mudhaf ilaih. Ketika kita menyebutkan kitabu saja, maka cakupannya masih umum, masih nakirah. Bisa buku tentang apa saja atau milik siapa saja. Namun ketika kita menyebutkan mudhaf ilaihnya, maka jelas kepemilikan dari buku tersebut. Selain kepemilikan, mudhaf ilaih juga berfungsi untuk menjelaskan peruntukan. Ya. Kitabu Zaidin, kitab milik Zaid. Ya, kepemilikan. Kitabul Lughatil Arabiyyati, ya, buku bahasa. Mudhaf ilaih kata al-lughati dalam frasa di atas berfungsi sebagai penjelasan peruntukan buku yang sedang dibicarakan, ya. Buku untuk bahasa, bukan buku untuk sejarah atau yang lainnya. Karena sebetulnya susunan mudhaf ilaih mengandung makna li, ya. Jadi antara mudhaf dan mudhaf ilaih sebenarnya mengandung makna li, untuk atau milik. Ini contohnya, Kitabun li Zaidin, ya, bukunya Zaid. Kitabun lil lughati, ya. Jadi ini asal katanya ketika dijadikan ketika sebelum dijadikan mudhaf ilaih. Selain memiliki kandungan makna li, untuk mudhaf ilaih juga mengandung makna min, dari, ya. Khatamu zahabin, cincin emas, maksudnya adalah cincin yang terbuat dari emas. Jadi ini asal katanya, khatamun min zahabin. Ada beberapa kaidah yang berlaku pada mudhaf ilaih. Yang pertama, mudhaf tidak boleh bertanwin, ya. Mudhaf tidak boleh bertanwin, baik dhammatain, kasratain ataupun fathatain. Ini Kitabu Zaidin jadidun. Jadi mudhafnya tidak boleh bertanwin. Kemudian yang kedua, mudhaf tidak boleh beralif lam, ya. Selain tidak boleh bertanwin, mudhaf juga tidak boleh beralif lam. Misalnya al-kitabu Zaidin jadidun. Ini salah. Jadi dibuang alif lamnya,
kitabu Zaidin jadidun. Kaidah yang ketiga, mudhaf ilaih harus dalam keadaan jar, majrur, ya. Majrur. Bahkan ada yang mengatakan majrurun abadan. Isim kedua yang berfungsi sebagai penjelas, yakni mudhaf ilaih, harus dalam keadaan jar sesuai dengan kondisi mu'rabnya. Sehingga tidak boleh dikatakan kitabu Zaidun jadidun, tidak boleh. Ya. Di sini yang menjadi mudhaf ilaih adalah Zaidun, ya. Atau kita baca kitabu Zaidan, juga salah. Jadi harus kitabu Zaidin jadidun. Jadidun di sini sebagai khabar. Kemudian kaidah yang keempat, mudhaf boleh rofa, nasab, dan jar sesuai kebutuhan, tergantung amil yang mendahulunya. Berbeda dengan mudhaf ilaih yang wajib majrurun abadan, ya. Untuk mudhaf dia lebih fleksibel. Misalnya ana talibul ilmi. Talibul ilmi di sini sebagai khabar. Jaa talibul ilmi. Di sini talibul ilmi sebagai fa'il. Ra'aitu talibal ilmi. Di sini taliba sebagai mudhaf dan dia mansub karena dia sebagai maf'ulun bih. Kemudian marartu bi talibil ilmi. Aku melewati seorang penuntut ilmu. Di sini talibi hukumnya majrur karena didahului dengan huruf jar, ya. Dalam keempat contoh di atas, kita bisa melihat bahwa mudhaf pada contoh pertama menjadi khabar, contoh kedua menjadi fa'il, contoh ketiga menjadi maf'ul bi, dan contoh keempat menjadi jar majrur. Ya. Ini beberapa contoh yang bisa menjadi tambahan wawasan kita, ya. Qalamu Zaidin jamilun jika dia mufrad, ya. Kemudian jika bentuknya mutsanna, uququl walidaini mamnu'un, mendurhakai kedua orang tua itu terlarang. Contoh yang jamak mudzakkar salim, Aisyatu ummul mu'minina, ya. Dan jamak muannats salim, ra'aitu aba'at talibati. Jamak taksir, Utsmanu amharut tullabi, ya. Kemudian yang terakhir isim ghairu munsharif. Haqibatu Ahmada jamilatun. Jadi isim ghairu munsharif majrurnya dengan selain kasroh, ya. Bisa dengan fathah atau yang lainnya. Berikut beberapa contoh yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Nasru sebagai mudhaf, Allahi sebagai mudhaf ilaih. Ya. Kemudian dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Rabbi sebagai mudhaf, An-Nasi sebagai mudhaf ilaih. Mungkin hanya itu pembahasan kita tentang mudhaf dan mudhaf ilaih atau yang disebut dengan idhafah. Ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.